Di lingkungan sekitar, kita akan dengan mudah menemukan sampah. Mungkin bisa dibilang kita hidup berdampingan dengan sampah. Kota Jakarta sebagai ibu kota tidak terlepas dari masalah sampah. Penduduk yang padat dengan segala aktivitasnya menghasilkan sampah yang banyak. Awalnya, hal ini merupakan sesuatu yang biasa. Akan tetapi semakin lama keberadaan sampah justru akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga masyarakat. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh sampah adalah saluran air yang tersumbat yang akan menyebabkan banjir. Apabila sampah dibiarkan terlalu lama, maka akan menimbulkan bau tidak sedap dan terjadilah pencemaran udara yang menimbulkan penyakit kronis seperti muntaber hingga DBD. Kita pasti berpikir bahwa satu sampah yang menumpuk di lingkungan kita tidak akan membuat saluran air tersumbat dan tidak akan mengurangi udara bersih. Apakah cukup dengan membuang sampah pada tempatnya? Cukup. Tetapi itu hanya untuk memastikan lingkungan kita terhindar dari penyakit dan untuk menjaga keselamatan kita. Tapi pernahkah kalian berpikir sampah kita berakhir di mana? Sampah yang setiap hari kita temui akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir TPSA. TPST Bantar Gebang adalah salah satu tempat pembuangan sampah akhir terbesar yang menampung sampah dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang secara administratif berada di Kota Bekasi. TPST Bantar Gebang secara fungsional merupakan tempat pembuangan sampah yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang menampung sampah yang berasal dari DKI Jakarta seluas 85 hektar dan sampah yang berasal dari Kota Bekasi seluas 27 hektar. Zona pembuangan DKI Jakarta setiap hari menampung kurang lebih 5.000 ton dan sampah dari Kota Bekasi kurang lebih 1.000 ton per hari. Untuk memasuki kawasan TPST Bantar Gebang, biasanya seluruh mobil pengangkut sampah harus berhenti di depan pintu masuk untuk melakukan penimbangan volume sampah. Berdasarkan data dari Divisi Timbangan di tahun 2022, jumlah sampah setiap harinya yang masuk di TPST Bantar Gebang, yakni 7.700 ton per hari dengan jumlah armada truk 1.300 buah. Saat ini ketinggian sampah telah mencapai 40 meter atau setara dengan ketinggian gedung 16 lantai. Kegiatan operasional di UPST Bantar Gebang berlangsung 24 jam dengan pembagian kerja dibagi 3 shift sebagaimana yang dilakukan operator alat berat. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK-RI menyebutkan pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 21.159.178 ton per tahun. Komposisi sampah terbagi dua yaitu komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan komposisi sampah berdasarkan sumber sampah. Jenis sampah dengan persentase paling tinggi adalah 41,7% yang merupakan sampah sisa makanan dan 18,5% merupakan sampah plastik. Adapun sumber sampahnya berasal dari rumah tangga sebesar 38,2%, fasilitas publik 7,3%, pasar 13%, perniagaan 25,8%, perkantoran 5,8%, dan kawasan 6,1%. Karena itu KLHK menyatakan upaya mengurangi sampah plastik memerlukan kontribusi dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan swasta. Untuk menjaga kelestarian lingkungan kita sebagai masyarakat harus ikut serta berkontribusi untuk mengurangi sampah demi keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti dan juga ikut mengurangi beban umur TPST. Apa yang bisa diharapkan dari peran satu orang yang peduli terhadap sampah jika yang lainnya tidak melakukan hal yang sama? Untuk itu, mari kita lebih peduli terhadap sampah dengan memulai gaya hidup zero waste. Apa itu gaya hidup zero waste? Bukan sekadar membuang sampah pada tempatnya, gaya hidup Go Green lain yang dikenal dengan sebutan zero waste lifestyle. Dalam bahasa Indonesia, gaya hidup zero waste berarti nol sampah. Meski tidak sepenuhnya bebas sampah, zero waste lifestyle mampu meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup zero waste adalah pertama membeli makan secukupnya. Percaya atau tidak, Indonesia ternyata negara yang memproduksi sampah makanan terbesar kedua di dunia. Beli makanan sesuai porsimu dan jangan berlebihan.
Selalu bawa wadah makanan saat kamu sedang makan di luar rumah untuk menampung makanan yang tersisa untuk kamu konsumsi lagi nanti. Yang kedua adalah think before you buy. Mulai menjadi smart consumer dengan hanya membeli barang yang kamu butuhkan saja dan menolak bungkusan atau kantung plastik. Atau kita juga bisa menerapkan metode reduce, reuse, recycle. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Langkah ini bisa dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja yang sudah dilarang di berbagai lokasi seperti DKI Jakarta. Produk yang jadi target utama untuk reduce adalah produk berbahan plastik. Contoh dari penerapan langkah reduce adalah membawa botol minum atau alat makan sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sekali pakai. Langkah atau tahap kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil. Atau penggunaan kaleng biskuit hingga snack sebagai kotak penyimpanan di rumah. Tahap terakhir dari konsep 3R adalah recycle yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan bohlam lampu sekali pakai menjadikan sampah elektronik. Oleh karena itu, bohlam lampu dapat dikreasikan menjadi akuarium mini ataupun vas tanaman mini. Sampah bungkus kopi instan bisa kita kreasikan untuk menjadi tas atau tikar. Bekas CD dan DVD yang tak terpakai dapat digunakan untuk membuat tatakan gelas yang cantik dan ekonomis. Daur ulang ini dapat dilakukan dengan cara menempelkan karpet serta kertas kado di kedua sisi CD ataupun DVD. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk menggunakan barang sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan barang-barang plastik seperti kantong plastik, gelas plastik, maupun kotak nasi merupakan barang-barang sekali pakai yang sering kita gunakan. Pada akhirnya barang-barang tersebut akan menimbulkan permasalahan lingkungan, pasalnya barang tersebut akan menjadi sampah dan susah diurai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa tahun terakhir Zero Waste Lifestyle menjadi sebuah gaya hidup baru untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan setiap individu. Gaya hidup ini mengajarkan kita untuk tidak bersikap konsumtif, bertindak lebih bijak, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tujuannya agar limbah sampah yang kita hasilkan tidak berakhir di TPA, serta dapat menjaga kelestarian lingkungan. Zero Waste mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menangani limbah sampah yang dihasilkan supaya tidak mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Untuk menerapkan Zero Waste Lifestyle, kita harus memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Bagi sebagian orang pasti akan merasa kesulitan jika tidak memiliki mindset ini. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri dengan hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki motivasi untuk menjalankan gaya hidup bebas sampah dan membantu merawat lingkungan.